dari masyarakat itu timbul keluhan, ojek-ojek pangkalan tarifnya itu memberatkan masyarakat. Kurang lebih 4 jam menghasilkan 1 ton pertalit. Mereka mengangkut saja dengan niatan dijual belikan itu sudah menyalahi. Itu bisa dipidanakan dengan hukuman penjara dan juga uang. Oke, awas. Nah. Habis sudah habis ya. Berinya kita kanan dia kita. Penyalahgunaan BBM berkompensasi tak hanya terjadi di Tangerang, Banten. Sebuah truk engkel yang diduga bermuatan bahan bakar Pertalite mencoba kabur saat dalam pengejaran anggota Satreskrim Polres Lebak. Peristiwa ini terjadi di Jalan Raya Cipanas, Bogor, Jawa Barat. Pelaku diketahui baru saja mengisi BBM jenis Pertalite di salah satu SPBU di Bogor untuk kembali dijual eceran. Di daerah Pasar Gajruk, Cipanas, Bogor, pelaku kemudian berhasil ditangkap kepolisian. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan 110 jerigen isi Pertalite dengan total sebanyak 3,8 ton. Pelaku yang diketahui bernama Irfan Haikal ini mengaku akan mendistribusikan Pertalite ke pedagang bensin eceran di wilayah Lebak, Gedong, dan Cipanas. Di Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, sebuah mobil minibus ditangkap tim Sultan Polres Tebo karena kedapatan membawa Pertalite sebanyak 900 liter. Pelaku tertangkap di Kecamatan Rimbo, Bujang, Jambi saat akan menjual Pertalite dalam bentuk jerigen. Oleh pelaku, satu jerigen Pertalite berisi 34 liter dijual seharga Rp380.000. Fenomena penimbunan dan perniagaan secara ilegal bahan bakar jenis Pertalite semakin marak sejak bisnis bensin eceran merebak. Lalu mengapa Pertalite dilarang diperjualbelikan secara eceran? Bukankah Pertalite bahan bakar non-subsidi? Pertalite itu ditetapkan sebagai JBKP, jenis bahan bakar khusus penugasan. Begitu Pertalite menjadi JBKP, maka kemudian Pertalite berhak mendapatkan kompensasi dari pemerintah. Yang dijual ke SPBU itu tidak boleh diperjualbelikan kembali. Jadi itu hanya untuk end customer, hanya untuk kita-kita aja. Jadi begitu ada pihak-pihak yang kemudian melakukan jual beli, gampangnya misalnya gitu ya, motor datang ke SPBU, kemudian diisi, balik ke rumah dikuras, ditampung, balik lagi, kuras, ditampung, kemudian dijual lagi, itu sebenarnya menyalahi aturan. Hilir itu kan kita bicara mengenai izin pengolahan, ada kita bicara izin pengangkutan, ada kita bicara izin penyimpanan. Moda transportasi mengangkut BBM itu ada izinnya, ada aspek kehati-hatian, ada aspek safety-nya, gitu kan ya. Apakah kemudian teman-teman masyarakat gitu ya, yang melakukan eceran tersebut itu tidak mengetahui tentang kekhususan ini BBM, ini barang yang berbahaya, barang B3. Dan sebenarnya dari aspek mereka mengangkut saja dengan niatan dijual belikan itu sudah menyalahi. Kemudian begitu mereka menyimpan di dalam drum atau menyimpan di dalam botol aqua atau di dalam botol plastik atau mungkin di wadah-wadah lainnya gitu ya, itu juga menyalahi aturan dari sisi penyimpanan barang-barang berbahaya. Praktek ini kemudian semakin jelas diatur dalam Perpu Undang-Undang Cipta Kerja yang baru disahkan beberapa hari lalu. Bila ada pihak-pihak yang kemudian menyalahgunakan dalam hal menyimpan, mendistribusikan dan juga meniagakan, itu bisa dipidanakan dengan hukuman penjara dan juga uang. Selain berbahaya, penjualan Pertalite eceran juga punya dampak di masyarakat.
Ketika ada antrean, kemudian setelah mengantre tidak mendapatkan BBM jenis Pertalite, akan menimbulkan riak-riak di masyarakat. Ini pasti potensi untuk terjadinya suatu kericuan di tempat tersebut sangat tinggi. Ojek pangkalan yang harga atau tarifnya itu sangat memberatkan masyarakat, ternyata membeli dari kios-kios di luar SPBU tadi. Nah, tentunya ini setelah ditelisik tadi berasal dari penyalahgunaan pengangkutan BBM yang kemudian oleh para pelaku tadi dijual ke kios-kios. Harganya yang seharusnya 10.000 ketika membeli di Pertamina itu dihargai 12.000. Nah, ini tentunya ada spare harga. Ini mengakibatkan nantinya akan berpengaruh kepada harga pokok lainnya seandainya menggunakan angkutan jenis ojek tadi. Kepolisian menghimbau agar masyarakat bisa beralih ke usaha lain yang lebih aman. Dia terkait dengan penyalahgunaan pengangkutan BBM ini sudah diatur di undang-undang. Oleh karena itu, apabila ada pelaku yang melakukan tindakan itu, kami akan tindak tegas. Nah, kemudian tolong sekali lagi jangan dilakukan karena ini nanti akan memengaruhi daripada ekonomi masyarakat Banten pada umumnya. Kalau ekonominya nanti kita tidak bagus, inflasinya naik, tentunya akan berimbas kepada kehidupan ekonomi kita akan terpengaruh dengan hal itu.